Balik lagi kok dibacot lah? Enggak dong. Bukan bacot lah, Bos. Gue sebenarnya masih bingung sih, ini kontennya beneran jadi gitu nggak sih atau ada nama lain? Ini lama-lama nggak konsisten, bro. Apa namanya nggak konsisten aja ya? Balik lagi di nggak konsisten. Apa ya? Nggak konsisten asik juga sih sebenarnya, tapi kalau nggak konsisten kan nggak konsisten beneran. Nanti juga kalau misalnya ada yang lebih bagus ya berubah. Tapi kali ini namanya nggak konsisten. Gue mau ngomongin sedikit tentang sosial media. Akhir-akhir ini tuh banyak teman-teman gue yang beberapa manusia itu ditakdirkan untuk memiliki lebih dari satu akun Instagram. Kenapa? Karena mereka butuh. Sekarang tuh lagi rame banget second account. Sebenarnya nggak sekarang sih, udah lama banget orang tuh pakai second account ya guys sih. Gue baru tau ternyata temanku banyak yang pakai second account Memang lu nggak cukup apa punya satu gitu? Lu nggak cukup punya satu kepribadian atau lu nggak cukup punya satu account untuk menunjukkan siapa lu, itu nggak cukup memang. Gue nggak punya second account. Second account gue ya akun di sosial media lain gitu. Alasan orang-orang pakai second account tuh beda-beda. Ada yang karena hobi ya kan, ada yang karena nyampah, ada yang karena untuk nge-stalk orang. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Pertama, alasan orang bikin second account karena hobi. Hobi itu tuh bisa banyak. Mungkin lu hobi fotografi. Ya second account lu isinya fotografi. Foto-foto lu, hasil-hasil karya lu. Mungkin first account lu itu buat foto-foto lu pribadi. Terus second account lu tuh buat karya. Entah foto, video, kata-kata mutiara. Banyak tuh orang-orang yang memang dia bisa menciptakan kata-kata yang indah, ciamik, dan menawan ya kan. Terus ditulis kata-katanya, difoto atau diedit sedemikian rupa, terus diupload di second account-nya. Banyak untuk hobi, gue support banget. Walaupun banyak tuh teman-teman gue yang bilang, terlalu bikin second account aja buat foto-foto lu. Gue mikir first account gue tuh masih cukup gitu. Gue pun jarang upload. Gue satu akun aja jarang upload, apalagi 2 akun ya kan. Alasan kedua itu untuk nyampah. Ini biasanya cewek-cewek nih ya kan. Fotonya banyak, videonya banyak, tapi karena takut menuhin memori HP, akhirnya dilempar lah ke second account. Jadi kalau lu ngeliat cewek hidupnya instastory terus tapi di first accountnya dia nggak ngupload apa-apa, fix dia ngupload di second account Oke, lanjut. Alasan ketiga itu untuk nge-stalk. Nah ini nih menurut gue nih salah satu yang paling banyak sih. Ini menurut riset gue dalam dunia imaji ya. Banyak banget orang yang nge-stalk, termasuk salah satu pemain Marvel, Iron Man, Tony Stark. Sorry bos, dikit ya, tipis-tipis boleh dong. Nge-stalk ini itu kerap terjadi di kota-kota besar. Nggak kota-kota besar juga sih, kota-kota kecil pun banyak ya orang-orang nge-stalk. Karena gini, nge-stalk itu kan kayak lu berawal dari rasa ingin tahu lu yang tinggi, akhirnya lu nge-stalk. Kenapa orang lebih milih pakai second account? Karena lebih aman. Kayak misalnya lu main Instagram ya, terus daripada lu lagi scroll terus nggak sengaja kepencet 2 kali ke love, boom, mati men. Orang itu tahu kalau lu stalk. Sebenarnya second account tuh ada 2 sih tipenya. Ada yang real account, ada yang fake account. Real account tuh ya yang kayak tadi yang hobi, karena dia ngasih kredit di situ. Tapi kalau misalnya yang alasan kedua dan ketiga, menurut gue jarang orang pakai real account. Pasti pakai fake account yang namanya tutup botol, satpam kepleset, bulu pantat, pokoknya banyak nama-nama fake account. Ada juga yang bilang gini, karena nggak semua bisa kita upload di first account, jadi kita membutuhkan second account untuk lebih menjadi diri sendiri. Itu jadi kayak we have our private life yang cuma orang-orang terdekat doang yang bisa tahu. Bisa juga sih. Jadi lu membagikan sesuatu yang nggak semua orang tahu dan lu bisa memfilter siapa aja. Tapi kan ada fitur close friend bro. Instagram rapat berbulan-bulan, rapat ADART itu untuk menciptakan fitur itu. Terus ada juga orang pakai second account itu untuk ngepoin mantan pacar, ngepoin mantan pacarnya pacar, dan bisa juga menjadi haters nomor 1 di hubungan mantan. Lu suka jadi perusak hubungan orang? Sama. Dan menurut gue dari sekian banyak manfaat second account, ada satu manfaat yang menurut gue sangat signifikan teman-teman, yaitu adalah untuk menambahkan followers dan likers. Oke, hitungan matematikanya gini deh. Misalnya followers lu itu ada 782 dan jumlah likes lu dalam satu postingan itu ada sekitar 215. Dengan adanya lu punya satu fake account atau satu second account, maka jumlah itu akan bertambah men. Followers lu yang tadinya 782 jadi 783. Wow, sangat signifikan sekali bukan? Atau likes lu yang tadinya cuma 215 jadi 216. Anjir, itu tuh nambah men. Gua habis ini bikin second account sumpah. Minimal ada 1 lah ya kan, nambah kan. Ya itu aja teman-teman pembahasan kita tentang second account. Kalau lu punya alasan lain kenapa lu bikin second account atau lu ingin membenarkan kata-kata gue, silahkan tulis di komen. Dan sekarang gue mau bacain curhat-curhat mania mantap.
Curhat mania mantap. Curhat mania mantap. Curhat mania mantap. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gue belum lama ini ngungkapin perasaan ke cowok karena saking deketnya selama 4 bulan. Tar dulu. 4 bulan tuh waktu yang sebentar, men. Ya lu deket sama orang 4 bulan terus lu udah bilang lama tuh maksudnya gimana sih? 4 bulan tuh sebentar loh sumpah. Sampai hal-hal paling mendetail dari dia gue tahu. Beberapa snapnya gue selalu komen. Jadi kenapa sih orang-orang tuh bilangnya snap? Maksud gue kalau Instagram itu Insta Stories. Kalau misalnya WhatsApp itu WhatsApp status atau status WhatsApp. Kalau lu bilang kayak gitu yang bikin Instagram, yang bikin WhatsApp, nangis bro. Gue ciptain nama orang taunya Snap WA sama Snapgram. Gue nggak ngatur tapi gue cuma mau kasih tahu kalau yang bener itu Insta Stories, WhatsApp status, oke? No offense, no hard feeling, oke? Bahkan notifikasi sosial media gua isinya dia semua. Following lu dia doang apa gimana nih? Dia nyuruh download game, gua mengiyakan. Video dan foto di HP gua isinya dia. Ini HP lu apa HP dia sih nih? Dan pas udah ngungkapin gak dibalas dong, malah bahas yang lain. Tapi bodo amat deh, yang penting mah gua berani ngomong. Dan pada akhirnya hari ini gue milih buat cuek bebek karena gue sadar dia sering bilang kita kan cuma teman. Tiap kali dia chat, dia cerita selalu gue respon dengan baik. Tapi giliran gue yang chat dan udah niat cari topik pembicaraan, dibodoh-bodohin sama dia. Gue percaya takdir sih, kalau memang dia yang tepat, Tuhan bakalan menyatukan. Pun kalau dia bukan orang yang tepat, mau doa, usaha sampai jungkir balik juga gak bakalan nyatu. Mau nyampein ini ke dia tapi belum berani bilang. Kalau ada yang sudah tulus cinta mau nerima bagaimanapun keadaannya, ya tolong jangan diabaikan. Nyaman di aku tapi dia enggak, yang gak cukup. Pertama lu terlalu berani sih menurut gua. Persiapan lu kurang kuat. Lu bilang kita udah deket lama tapi lamanya 4 bulan. Kalau lu mau ngungkapin perasaan lu, ya lu pastiin minimal 60% lah dia udah yakin gitu. Tapi lu juga jangan kepedean, men. Kayak lu naik gunung tapi lu gak punya alat-alat yang safety untuk mendaki gitu. Tetep maksudnya realistis gitu loh kalau mau ngungkapin. Jadi sekarang gua nih SMA. Nah, gua mulai cerita dari pengalaman SMP gua. Kayak agak panjang ya. Jadi selama SMP gue itu punya mantan 6 bang. Yang artinya 1 tahun bisa pacaran sama 2 cewek. Gila. Gokil. 1 tahun lu bisa pacaran sama 2 cewek. Itu belum ditambah balikan sama mantan gue bang. Gila. Nah sebelum masuk SMA gue kayak udah berjanji sama diri sendiri kalau misalnya SMA itu gue gak mau pacaran. Dan gue asal ngomong aja gitu. Dan seiring berjalannya waktu, ya gue masuk tuh kelas 10. Gue udah deket sama tuh cewek. Gue chatan segala macem. Dan pokoknya gak tahu kenapa, karena gue udah janji atau bagaimana, cewek itu tiba-tiba ngejauh sama gue. Dan ya udahlah ya, lagian gue juga pada saat itu gak terlalu berharap lebih. Singkatnya lagi, gue deket lagi sama cewek yang berbeda tuh. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba temen gue deket juga sama dia. Ya udah akhirnya gue ngalah lagi tuh. Nah untuk ketiga kalinya gue deket juga sama cewek tuh, dan gak tahu kenapa dia jadian sama kakak kelas. Di sini kayak gue bisa nyimpulin gak sih kalau misalnya janji itu harus ditepati ya emang. Gue tuh janji kalau SMA gue nggak mau pacaran, dan ya itu bener. Dan itu bener atau enggaknya ya nggak tahu. Tapi setiap gue deket sama cewek ada aja halangannya, entah dia pacaran sama yang lain, temen gue deket. Dan ya yang tadi gue bilang di awal, kalau misal gue tuh SMP gampang banget dapet cewek. Bahkan mantan gue sekarang inceran cowok-cowok fuckboy. Wow, respect. Jadi menurut lu janji gue itu bener atau gimana bang? Pacaran masa SMP sama SMA tuh gue nggak merasakan itu men. Karena aja kita masih muda banget cuy. Gini, gue mau kasih tahu aja, semakin bertambahnya umur, kita makin bisa melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Gue juga dulu pas SMP, pas SMA, gue tuh ngerasa gue ganteng banget. Sumpah, gue ngerasa gue ganteng banget. Kayak anjing ada cewek, gitu. Gue tuh merasa gue orang paling ganteng di sekolah gue. Tapi pas gue kuliah, gue ketemu orang-orang yang ternyata banyak yang lebih ganteng. Dan ternyata ganteng aja nggak cukup. Lu akan mulai melihat kenyataan-kenyataan yang ada. Coba, menurut gua, saran gua pertama, coba lu introspeksi diri. Bukan gua bilang lu jelek, tapi coba lu cari tahu kenapa gitu. Jadi menurut gua kayak introspeksi diri. Yang kedua, lu coba gelutin hobi baru deh. Karena cewek, dia ngeliat cowok itu nggak cuma dari fisiknya bro. Oke, misalnya lu ganteng gitu, lu ganteng banget, parah dah pokoknya. Tapi kalau misalnya lu ganteng doang, nggak bisa men. Ya minimal lu punya hobi, lu punya something yang bisa diandalin. Nah itu yang ngebuat cewek ngelirik. Kalau menurut gue ya, kenapa sih cewek itu milih kakak kelas? Karena mungkin kakak kelasnya dia itu OSIS. Kalau gue jadi lu, gue bakal ngomong ke diri gue bakal bikin orang-orang yang udah nolak gue nyesel. Gitu men. Lanjut. Salam kenal Bang Fitra. Saya maaf ya pakai akun fake. Saya nggak punya akun asli soalnya. Dari mana orang kepikiran untuk buat akun pertama itu akun fake?
Gimana sih pikiran gue, bingung deh sumpah. Kayak akunnya dijual deh atau dilelang gitu-gitu, gue nggak tahu deh. Mau cerita nih, jadi dulu waktu SMA saya deket sama cowok dan akhirnya kami bersepakat buat jalan bareng. Kalau diingat-ingat norak banget sih, karena waktu itu masih kelas 10 dan kami udah serius ujungnya bakal nikah. Wok. Jalan setengah tahun terus dia tiba-tiba ngelepas saya di tengah ujian kenaikan kelas. Tapi habis ujian beres dia ngajak buat bareng lagi. Setelah diobrolin akhirnya saya mau. Tapi nggak lama terus dia ngelepas lagi tanpa penjelasan. Habis itu kami masih sempat deket. Bahkan saya merasa lebih deket setelah udah masing-masing. Tapi kelas 11 lama-lama mulai jauh seiring dia jadi sering main sama teman-teman tongkrongan barunya. Meskipun waktu itu dia banyak yang deketin dan jujur saya masih ada perasaan. Tapi karena sayanya juga sibuk ekskul, event, nanjak dan main sama teman-teman, jadi saya selalu aja, oke. Nah, di momen-momen mau lulus sampai awal kuliah, dengan kesetresan yang saya alami, saya cari masalah lagi sama diri sendiri dengan bingung buat tetap stay sama perasaan saya ke dia atau move on. Padahal kan aturan jalanin aja ya. Jadi dulu dia pernah minta saya buat sabar, katanya 7 tahun lagi dia baru bisa serius take action karena udah selesai studi. Dan waktu itu saya mengiyakan. Sekarang saya happy banget dengan keputusan itu. Saya jadi punya benteng buat gak disentuh sama laki-laki karena emang belum waktunya. Udah jalan 5 tahun nih sejak dia ngomong itu ke saya. Sekarang tahun ke-6. Nanti kalau saya udah selesai 7 tahun itu umur saya 23. Dan saat itu saya bakal udah siap buat punya romantic relationship yang beneran serius sama laki-laki, entah itu dia atau orang lain. Dari itu semua saya banyak belajar tentang sabar dan penerimaan diri. Saya juga buktiin ke diri sendiri kalau saya mampu setia dan empati apa yang udah saya sanggupi meskipun ke orang yang udah melanggar komitmen terhadap saya. By the way, saya dengar kabar dari temen dia juga nggak sama siapa-siapa sampai sekarang, tapi ya udah sih bukan urusan saya juga. Yang penting kehidupan kuliah saya sekarang tenang, nggak menye-menye cinta-cintaan. Anjing 7 tahun men, lu suruh nunggu men. Kalau misalnya lu kuat dengan kejadian di tahun depan ya, it's okay sih. Oke, kalau misalnya si cowok itu bener-bener serius. Tapi nggak sedikit orang-orang yang bilang tunggu aku 7 tahun ke depan, tunggu aku 10 tahun ke depan maka aku akan menikahimu. Banyak yang bilang itu cuma buat kata-kata doang, gak ada action men. Jadi kalau misalnya lu udah ngambil jalan itu, menurut gue bagus. Lu rehat cinta dan lu mengejar sesuatu yang lain biar hidup lu gak menye-menye, bagus. Tapi saran gue adalah lu harus siap dengan apa yang terjadi di tahun ke-7 itu. Karena ketika lu gak siap, lu akan hancur men. Lu akan merasa dibohongi selama 7 tahun. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak yang udah mau curhat. Sorry banget gak semuanya gue bacain karena waktunya terbatas. Sedikit kata dari gue. Anjay, ini keren banget nih harusnya nih. Kalau misalnya Agnes Monica bilang cinta tak ada logika, tapi menurut gue cinta harus berlogika men. Walaupun tidak banyak, walaupun tidak sampai memenuhi, setidaknya logika itu menyertai lu dalam hubungan men. Jangan sampai lu terlalu cinta sampai lu dipukulin, lu merasa itu wajar karena dia cinta. Simpelnya gini, ketika lu merasa ada sesuatu yang janggal dalam hubungan lu, coba tanyain ke logika lu. Jangan tanyain ke hati lu men. Tanyain ke logika lu, ini bener gak sih? Ini wajar gak sih? Kalau lu merasa udah gak wajar, kalau lu udah merasa gak masuk akal, tinggalin men. You deserve better. Gitu gak sih? Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Gue Fitra Maulana. Bye bye.